Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan tentunya yang lebih utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang mengikuti sunnah yang beliau tinggalkan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Walaupun hidup ini terasa agak susah, agak berat, maka kita diharamkan untuk meminta kematian. Sebagaimana yang kita akan coba baca dalam hadis nomor 40. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li durrin asabah fa in kana la yudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafahu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan itu, maka hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 127 dan Muslim nomor 2680. Menindaklanjuti hadis ini, ada beberapa kandungan yang terdapat dalam hadis yang kita sampaikan tadi. Pertama adalah diharamkannya mengharapkan kematian. Ada larangan secara jelas disebutkan dalam hadis Khabbab bin Ar-Rati radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Al-Bukhari, bahwa dia pernah dikenakan besi panas sampai 7 kali, dan dia berkata, seandainya saja Rasulullah tidak melarang kami berdoa memohon kematian, niscaya aku akan memanjatkannya. Inilah yang dialami oleh Khabbab bin Ar-Rati. Kemudian kandungan yang kedua, namun jika seseorang merasa sakit atas dirinya, terkena fitnah atau takut akan malapetaka menimpa agamanya, maka dibolehkan baginya memanjat doa itu. Tetapi harus dilakukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Agar terhindar dari sasaran fitnah, maka dalam surat Al-Mumtahanah ayat 5 Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah kandung yang ke nomor 2. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, tidak diragukan lagi bahwa kehidupan seorang mukmin adalah lebih baik baginya. Sebab jika ia mati, maka akan terputus semua amalnya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadis
Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadakumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadakum qata'a amaluh wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan." Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa mengharapkannya sebelum tiba waktunya. Sebab jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan terputus amalnya. Sesungguhnya tidaklah seorang mukmin bertambah pada umurnya melainkan kebaikan. Hadis Muslim nomor 2682. Dimakruhkannya mengharapkan kematian itu tidak berarti benci bertemu Allah. Karena Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabbullahi liqa'ah. Wa man kariha liqa Allahi, karihallahu liqa'ah." Faqultu, "Ya Nabiyallahi, akarahiyatul maut?" Fakulluna nakrahul mauta. Faqala, "Laisa kadzalik, walakinnal mu'mina idza busyira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allahi fa ahabballahu liqa'ah. Wa innal kafira idza busyira bi adabillahi wa sakhitihi kariha liqa Allahi wa karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang senang pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah itu yang dimaksud dengan karahiyatul maut atau benci kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian?" Beliau menjawab, "Bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukainya pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya seorang kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian kandungan yang keempat adalah keharusan bersabar dalam menjalani cobaan dan tidak gelisah, sebab kegelisahan merupakan salah satu bentuk perlawanan atas kehendak ketidakrelaan terhadap takdir Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 115 yang berbunyi, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, seorang mukmin akan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun." Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dengan demikian maka tidak boleh berangan-angan dengan kematian, seberat apapun permasalahan yang dihadapi, karena semuanya pasti ada jalan keluar. Kematian seseorang telah ditentukan oleh Allah, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Akhirul kalam, semoga pesan Nabi SAW bisa menjadi bahan renungan buat kita. Apapun yang dihadapi semuanya adalah terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.